Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu akan jelaskan untuk di slide contoh jarak dari titik ke titik ya, yang ada di PPT yang ibu kirim. Itu untuk yang diketahui kubus ABCDFGH, iya. Titik. Untuk menggambar kubus ABCDFGH itu kita harus satu arah ya. A B C D nggak boleh, A B C D nggak boleh. Jadi harus satu arah. Kemudian titik E itu harus satu garis dengan titik A. Dimana kita mulai A, di situ juga harus mulai E. Nggak boleh E mulai di sini kalau A-nya di sini. Jadi harus satu garis dan arah dengan tutup dengan alas harus sama. Kalau arahnya tadi A B C D, maka untuk FGH arahnya juga harus sama. Kita nggak boleh menggambar FGH, nggak boleh ya. Jadi harus satu arah dengan tadi alas. Nggak boleh nak, supaya gambarnya benar. Kalau E B C boleh. Ini A B C D E F G H. Ini udah cara untuk menggambar apa? ABC. Apa namanya ini? ABCD. Ini gambar apa namanya ini? Kubus. Ya, kubus. Kalau kita mau ini kubus. Iya, itu kubus. Persegi panjang. Iya, pintar. Persegi panjang. Iya. Jadi diketahui panjang rusuknya A cm. Biar diangit-angit. Kenapa dia ini buram-buram, nak? Tengok, coba di atas. Hah? Mana? Ini kenapa buram-buram dia? Ada fokusnya ya? Kok dia nggak bisa dekat apa ya? Karena kan itu handphone nama nggak bisa dekat-dekat. Nggak bisa ya? Iya. Jarak dari A ke C. Jarak dari A ke C. Nah, kalau kita lihat gambar jarak dari titik A ke titik C, itu kan tinggal menarik garis dari A ke C aja. Dari A ke C aja. Nah, ini kan merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi yang udah kita ketahui, iya kayak gitu tegak ya. Jadi kita ketahui diagonal sisi, itu untuk panjangnya adalah sepanjang R akar 2 cm. R-nya adalah sepanjang A, berarti A akar 2 cm. Nah, ini jawaban yang tepat. Untuk jarak dari titik A ke titik C. Tunggu nak, berarti kalau dari cara hitungannya, tangan Ais. Dari cara hitungannya, enggak boleh, ini terbentuk segitiga siku-siku. Enggak boleh. Segitiga siku-siku, jangan dulu dengan siku-siku di B. Kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini siku-siku ya. A, B, B, C, pasti siku-siku. Karena di persegi pasti siku-siku. Iya, nak. A, B, C. Nah, AB itu sepanjang A cm, BC sepanjang A cm. Iya, itu pintar. Berarti untuk mencari AC menggunakan rumus Pitagoras, yaitu AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya, karena dia sisi miring ya. Berarti jumlah kuadrat dari sisi tegak. Berarti akar dari AB kuadrat berarti A kuadrat ditambah BC kuadrat A kuadrat. Berarti akar dari 2A kuadrat, ya kan nak? Akar dari 2A kuadrat, ya kan? Nah, kita pisah menjadi akar 2 dikali akar A kuadrat. Akar dari A kuadrat itu bisa 2 pangkat setengah, 2 kali setengah jadi 1, jadi A pangkat 1 akar 2 cm. Nah, ini sama ya. Jadi untuk rumusan diagonal sisi adalah R akar 2 itu pasti, dan dicari dengan hitungan sistematis juga sama hasilnya ya. Dengan analitis hasilnya sama, A akar 2 cm. Untuk yang poin kedua, diminta menentukan jarak dari A ke G. Titik A ke titik G ya, titik A ke titik G. Nih, nah dari gambar ini merupakan sebuah diagonal ruang ya. Diagonal ruang sebagaimana yang anak-anak ibu sudah tahu itu pasti panjangnya sepanjang diagonal ruang. Kubus. Itu rumusannya adalah R. Iya, pintar. R akar 3 cm. Ini udah pasti ya kalau diagonal ruang. Yang mana aja diagonal ruang? A ke G, kemudian B ke H, C ke E, dan D ke F. A, G, B, H, C, E, D, F itu pasti diagonal ruang dan panjangnya pasti R akar 3 cm. Berapa rusuknya? A. Berarti
A akar 3 cm. Ini udah pasti jawabannya tepat, A akar 3 cm. Nah, bagaimana cara kita hitungannya atau analitisnya dari segi analitisnya? Jadi untuk menentukan jarak dari A ke G, ini kita bisa hubungkan A ke C dan CG. Ini terbentuk segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya? Di C. Jadi ada diagonal sisi dengan rusuk yang ketemu dengan dia itu pasti siku-siku. AC siku-siku dengan CG. Diagonal sisi dengan rusuk yang ketemu dengan dia ya. Yang berpotongan dengan dia itu pasti siku-siku. Nah, AC siku-siku dengan CG. Kalau kita punya diagonal sisi BD, iya, BD siku-siku dengan BF, ya. BD siku-siku dengan DH gitu. Sama susah dia mau habis. Iya, oke. Di situ, jadi kita keluarkan segitiga ACG, ya. ACG. Keluarkan segitiga ACG. A C G, siku-siku di C ya. Diagonal sisi dengan rusuk yang berpotongan dengan dia itu siku-siku ya. Siku-siku. Iya. Terus AC tadi panjangnya adalah diagonal sisi ya. AC panjangnya adalah A akar 2. Kalau CG itu panjangnya sepanjang rusuk ya. Rusuknya tadi ya A cm ya. Iya, tambah dikit. Kok itu ditambah susunya ditambah. Nah, itu ya itu nanti ditambahnya tuh. Nanti Heeh. tidak ada dia di dalam. Iya, masih ada. AG sama dengan, pakai rumus Pythagoras lagi ya, akar jumlah kuadrat kedua sisi tegak, yaitu CG kuadrat ditambah AC kuadrat gitu. Akar CG kuadrat, CG-nya sepanjang A kuadrat ditambah AC kuadratnya A akar 2 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, penulisan akar harus tepat ya, Nak ya. Jangan sampai ada yang tidak di dalam akar. Itu nanti beda pemaknaannya kalau tidak di dalam akar semuanya, ya. A kuadrat ditambah A kuadrat akar 2 dikuadratkan, berarti 2 pangkat setengah kali 2, berarti 2 pangkat 1. Berarti jadinya 2 aja. Kemudian 2A kuadrat ditambah A kuadrat, yaitu akar 3A kuadrat ya. Nah, kita pisah lagi, akar 3 dikali akar A kuadrat. Ini bisa dipisahin karena dia perkalian. Perkalian pembagian dalam akar bisa dipisahkan. Penjumlahan dan pengurangan di dalam akar nggak boleh dipisahkan. Nah, jadi A kuadrat tadi ketemu akar lagi, berarti 2 pangkat setengah, yaitu 2 kali setengah berarti 1. Jadi A akar 3 cm. Nah, ini sama ya. Berarti nanti kalau ketemu diagonal ruang itu pasti rusuk akar 3 cm panjangnya ya, A akar 3 cm. Ini dari analitisnya, ini dari ketentuan umumnya. Oke, kemudian kita lanjut ke 3 ya, baik-baik ya. Kita lanjut ke 3 ya. Dah, stop. Nah, oke. Aduk. Lanjut ke poin 3, yaitu menentukan jarak dari titik A ke tengah-tengah EFGH. Titik A ke tengah-tengah EFGH. Mana EFGH? EFGH ini ya. A B C D EFGH ya. EFGH. Jarak dari A ke tengah-tengah EFGH. Nah, ini kita tengah-tengah FGH itu bagaimana menentukannya? Kita tarik diagonal sisinya supaya tepat ya. Tarik diagonal sisinya. Tarik kedua diagonal sisinya ini supaya tepat kita. Tuh, kemudian naik titik tengahnya kita kasih nama titik tengah P misalnya. Yang ditanya jarak dari A ke P. Jarak dari A ke P. Nah, ingat lagi tadi diagonal sisi dengan rusuk yang berpotongan dengan dia itu pasti siku-siku. Diagonal sisi dengan rusuk yang berpotongan dengannya pasti siku-siku. Berarti ini AEP. Nah, segitiga AEP. Ya karena AEP. Segitiga AEP. Mana dia? Dimana di sini aja lah ya. Segitiga AEP siku-siku di E. AEP ya kan? Siku-sikunya di E, panjang AE adalah sepanjang rusuk, yaitu A cm. Panjang EP, ini kan setengah dari diagonal sisi ya, setengah dari AC, setengah dari EG. Berarti setengah dari diagonal sisi A akar 2, berarti setengah A akar 2.
setengah A akar 2. Nah, pakai Pitagoras lagi karena dia siku-siku ya. Berarti panjang AP sama dengan akar dari jumlah kuadrat kedua sisi tegak, yaitu AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Ya karena Sumpah. akar ya. AE kuadrat tambah EP kuadrat ya kan. Habis itu kita lanjut lagi. Ya, sama-sama sayang. AE itu panjangnya adalah A kuadrat, EP itu panjangnya adalah setengah A akar 2. Ini kita kuadratkan juga. Akarnya lanjut lagi. Jangan sampai tidak di bawah akar semuanya. A kuadrat ditambah, tunggu nak. Setengah dikuadratkan, sabar ya. 1/4. Cepat kali mama tuh. Cepat kali mama ya. Iya. Agak pelan-pelan aja. Iya. Iya. A dikuadratkan jadi A kuadrat, akar kuadrat jadinya kali 2 ya. Dah, pas nih. Pas. Oke. A kuadrat ditambah 2, ini jadinya 2 ya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Berarti jadinya setengah A kuadrat. Nah, ini kan kalau tidak ada berarti koefisiennya 1 ya. 1 ditambah setengah, tidak tertulis berarti koefisiennya 1. 1 tambah setengah yaitu 3/2 akar A kuadrat. Kita pisahkan lagi sesuai sama kayak tadi yang kayak Bu jelaskan. Akar 3/2, kenapa bisa dipisahkan? Karena operasi di dalam akar adalah kali dan bagi. Kalau tambah dan kurang ini nggak bisa dipisahin ya. Kalau kali dan bagi kita bisa pisahkan. Jadi akar ketemu lagi dengan pangkat, bisa langsung jadi A pangkat 1 akar 3/2. Mana? Iya, lap lah. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini ada satu bentuk yang harus kita rasionalkan. Kenapa? Karena akarnya dalam bentuk pecahan dan penyebutnya dalam bentuk akar. Ini jadi permasalahan. Kita harus rasionalkan. Ini kita bisa pisah karena dia operasinya pembagian. Berarti A akar 3 per akar 2. Nah, iya nak, kita harus rasionalkan dengan dikali dengan penyebutnya sendiri. Berarti akar 2 per akar 2. Ini sebenarnya kita nggak mengubah bentuk. Kenapa? Karena akar 2 per akar 2 adalah 1 ya. Jadi akar 6/2. Nah, akar kali akar habis ya. Berarti jadinya ini koefisiennya 1. Berarti 1, kita ubah bentuk penulisannya, 1/2 akar 6 cm. Nah, itulah panjang. Iya nak, panjang dari titik A ke tengah-tengah EFGH, yaitu panjang AP, yaitu setengah akar 6. Setengah A akar 6 ya. Ini ada A-nya. Setengah A akar 6 cm. Oke, kalau ada pertanyaan boleh discuss langsung di grup ya. Terima kasih. Tunggu video berikutnya.